Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, tahukah Bunda bahwa suami itu cenderung mengikuti isi pikiran kita sebagai istri? Ya, bahkan saya boleh katakan nih Bun, bahwa suami itu bisa berubah tergantung persepsi dan cara pandang kita. Loh, kok bisa? Iya Bun, karena suami itu bergerak atas dasar ego dan pride-nya. Nah, apa kebutuhan dari ego dan pride-nya? Dia ingin tampak hebat, dia ingin punya arti, dia ingin punya peran. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Dia punya sosok hero dalam dirinya yang membuat dia bersedia melakukan yang terbaik buat istri dan keluarga, asalkan sosok hero ini dihidupkan. Tapi Bun, sayangnya sosok hero ini itu seringkali tanpa sadar kita matikan. Dengan apa? Dengan terlalu banyak mengkritik, terlalu banyak memprotes, bantahan, dan termasuk ya terlalu banyak menasehati atau mencecar suami. Jadi sikap-sikap inilah yang sebenarnya membunuh sosok hero dalam diri suami, sehingga ya tanpa kita sadari suami udah kehilangan rasa sayangnya sama kita. Kita nggak sadar Bun, aura kita dan suami itu tahu-tahu udah nggak selaras lagi. Loh Bunda Ayu, apa salahnya sih mengkritik, memprotes, membantah, dan menasihati suami? Nggak salah kok Bun. Tapi sikap kritis yang keterlaluan, protes yang berlebihan, bantahan yang keseringan, dan nasihat yang terlalu banyak ke suami itu cerminan dari pikiran kita yang tidak memberi ruang dan kepercayaan bahwa suami itu bisa loh lebih baik. Iya, alih-alih yakin bahwa suami bisa baik, nah kalau di sini saya amati sikap ini itu justru mencerminkan rasa nggak percaya kita ke suami. Dan tanpa kita sadari, perasaan semacam ini itu membuat aura kita menjadi negatif. Dan kalau ini diterus-teruskan, maka energi aura negatif inilah yang mematikan sosok hero dalam diri suami tanpa kita sadari. Sehingga suami di sini bukannya bertindak sesuai harapan kita Bun, yang ada malah suami makin gak mengikuti apa yang kita inginkan. Semakin dilarang, maka akan semakin tertantang untuk suami melakukannya. Jadi kita maunya A nih, tapi suami malah maunya B. Nah, perasaan dan pikiran seperti ini menurut saya ya sangat mempengaruhi perilaku suami. Mengapa? Ya, pikiran dan perasaan kita itu akan memancarkan energi Bunda. Dan energi inilah yang mempengaruhi suami Bunda tanpa kita sadari. Nah, kalau pikiran dan perasaan kita positif, maka suami ikutan kena pengaruh positifnya. Ya, tapi kalau kita sering berpikiran dan berperasaan negatif ya soal suami, ya itulah pesan yang kita sampaikan ke suami. Tanpa Bunda sadari, bahkan tanpa disadari oleh suami, suami merasa dirinya itu dicap negatif. Dan ketika cap negatif ini udah nempel, maka sosok hero dalam dirinya itu nggak akan keluar. Itulah kenapa saya menganjurkan buat Bunda yang ingin suaminya berubah, maka ubahlah dulu persepsi Bunda tentang suami. Atau setidaknya nih, buang dulu semua pikiran buruk tentang suami Bunda. Dan saya yakin ini itu tidak mudah. Klien-klien saya di sini sudah mengalami jatuh bangunnya berjuang memperbaiki mindset tentang suami. Tapi ketika kita sudah berhasil menghijrahkan pikiran kita dari zona kegelapan menuju ke zona cahaya atau minadzulumati ilan nur, nah maka peluang suami untuk berubah itu akan lebih nyata. Kenapa? Karena suami itu mengikuti persepsi kita. Nah, ketika persepsi kita baik ya, apalagi dengan cara bicara kita yang juga lebih baik, maka perilaku suami juga akan ikutan baik. Kenapa? Karena persepsi dan perilaku baik kita itu menghidupkan sosok pahlawan dalam diri suami. Tanpa kita sadari Bun, energi positif dari prasangka baik kita ke suami itu akan mempengaruhi perilakunya. Dan ini sudah dibuktikan oleh klien-klien yang saya bimbing yang sudah menemukan kembali kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tapi Bunda Ayu, suami saya itu udah jelas nyata-nyata zolimnya. Susah buat saya untuk berpikir positif sama suami. Kalau sudah seperti itu kasusnya, maka itu tanda bahwa Bunda sudah harus naik kelas, harus naik level, harus naik derajat di mata Allah. Oke, gimana caranya? Kalau Bunda tidak bisa berpikir positif tentang suami, maka berpikir positiflah sama Allah.
Ya kalau bunda tidak bisa berhusnuzon pada suami, maka ya bunda berhusnuzon pada Allah. Oke lah, saat ini suami tidak bisa diharapkan, tapi bunda selalu bisa berharap sama Allah dengan terus berwasilah melalui amal-amal kebaikan bunda, maupun ya amalan-amalan yang bisa bunda lakukan untuk bertakorup dan mendekatkan diri kepadanya. Entah itu memperbaiki sholatnya bunda, memperbanyak zikir bunda, bertadarus Al-Quran dan sebagainya bun. Nah, dengan wasilah takorup inilah yang akan membuat hati bunda akan jauh lebih tenang bun. Aura bunda akan lebih positif, ya jauh dari perasaan negatif, sehingga bunda tetap bisa berhusnuzon sama Allah bahwa suami bunda tetap bisa berubah karena hatinya selalu ada dalam kuasanya Allah. Nah, di sini bunda akan bisa meyakini, ya Allah, aku memang tidak bisa mengubah suamiku, tapi Engkau maha menguasai hatinya. Aku percaya ya Allah, aku yakin sekali, aku serahkan urusan ini kepadamu ya Rabb. Tugasku di sini hanya melakukan yang terbaik sesuai dengan porsiku, dan sisanya hamba serahkan kepadamu ya Rabb. Nah, kalau bunda sudah sampai di titik pemikiran yang semacam ini, maka istiqomahkan saja bun. Insya Allah suami akan perlahan-lahan mulai berubah lebih baik. Nah, ini akan lebih afdal lagi kalau bunda punya amalan pegangan sehari-hari. Ya seperti klien-klien saya. Kalau klien-klien saya itu biasanya saya bekali dengan amal wirid dengan tasbih karomah ar-Rahman yang sudah saya tirakati khusus untuk mendampingi ikhtiar beliau dalam mengadakan perubahan positif dalam rumah tangganya. Tasbih karomah ar-Rahman ini energinya sebenarnya juga bisa disesuaikan dengan hajat bunda dalam rumah tangga. Oke, cara memaharkannya sangat mudah bun. Bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di sini, atau bunda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itu tadi satu pola pikir yang bisa bunda praktekkan untuk membantu menstimulus perubahan positif dalam diri suami bunda sesuai yang bunda harapkan. Baik, semoga bermanfaat ya bun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.